Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama, di bawah perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudari yang diberkati Tuhan, pada dasarnya sebagai orang Kristen kita suka hidup dalam berkat Tuhan. Tapi sedikit sekali orang Kristen yang bisa hidup menurut jalannya Tuhan. Tentu kita meyakini dengan iman percaya bahwa setiap orang percaya tentu hidup dalam berkat Tuhan. Itu menjadi jaminan tanpa terkecuali. Tetapi hidup dalam berkat Tuhan bukan hal yang mudah. Ada proses, ada harga yang harus dibayar, menjadi syarat dan tuntutan untuk setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudari yang diberkati Tuhan, pemazmur menulis bahwa sehidup kita diberkati ketika kehidupan kita berpatokan dengan kehendak Tuhan. Kebenaran menjadi syarat hidup orang percaya. Maka saat ini mari kita sama-sama belajar dari satu tema, bagaimana sikap hidup orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama, sikap hidup orang yang diberkati Tuhan tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini adalah orang seperti apa? Orang fasik adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak beriman. Apakah mungkin di antara kita ada orang-orang seperti ini, orang fasik, tahu tentang Alkitab, perintah-perintahnya, tetapi tidak mau melakukan kehendaknya, pergi ke gereja, ikut persekutuan, hanya rutinitas, tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah pergumulan besar, tidak mencari Tuhan, bahkan tidak percaya kuasa Tuhan. Kecenderungan kita cari manusia, setelah gagal baru kita cari Tuhan. Inilah gambaran orang fasik. Dan yang berikutnya, bagaimana sikap hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yaitu orang yang berdiri di jalan orang berdosa. Orang seperti apa itu? Adalah gambaran orang yang bukan saja melakukan kejahatan, tetapi hidupnya juga menurut hawa nafsu. Kondisi ini bukan sekedar jatuh saja, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Bapak Ibu Saudari yang diberkati Tuhan, penebusan Yesus Kristus itu mahal, darahnya. Keselamatan yang cuma-cuma kita dapatkan sebenarnya tidak pantas, tetapi kita manusia berdosa terima penebusan, pengampunan. Seharusnya penebusan dan karya keselamatan yang kita terima membuat kita sadar dan mengalami metanoia atau pertobatan. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, apalagi secara terus-menerus melekat menjadi gaya hidup. Mungkin tiap hari kita diperhadapkan dengan kesempatan untuk melakukan pelanggaran, melakukan dosa, tetapi jangan buat hidup hati pikiran kita dikuasai oleh iblis. Sudah tidak lagi dapat mengontrol diri karena keinginan tinggi membuat kita jatuh hidup dalam dosa, dikuasai dan diperbudak oleh iblis. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh, orang seperti apa ini pencemooh? Pencemooh itu ciri-cirinya seperti apa? Pencemooh adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan orang, menghakimi, mengkritik, menggosip, bahkan merendahkan orang lain. Bapak Ibu, orang seperti ini dapat mudah menemukan selumbar di mata orang lain, tapi tidak bisa melihat balok di matanya. Merasa diri paling benar, akhirnya merendahkan, meremehkan orang lain. Sebagai orang yang ingin hidup dalam berkat Tuhan, pantaskah kita seperti ini menjadi seorang pencemooh? Bapak Ibu, mari kita belajar untuk hidup dalam berkat Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita
Pantaskah kita ada di antara ciri-ciri orang seperti ini? Nah, jangan sampai kita rajin berdoa tetapi praktik hidup kita menjadi pencemooh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak beriman, seorang yang berdosa dan seorang pencemooh adalah gambaran hidup orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka selama hidup kita masih sama seperti tiga ciri orang ini, maka berkat Tuhan akan semakin jauh dari hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang hidup terus dalam firman-Nya, yang melakukan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan menolong kita tiap-tiap hari untuk terus dibaharui dan hidup menjadi orang benar. Amin.